Kadang yang bikin kita jatuh itu bukan market bro, tapi diri kita sendiri. Market cuma bergerak, netral, datar, gak punya niat jahat. Tapi manusia, kita punya ego, kita punya keinginan, dan dari situ semuanya mulai berantakan. Kita sering bilang kita pengen kebebasan, pengen hidup yang gak terikat, pengen kerja dari mana aja, kapan aja. Tapi tanpa sadar, kita malah jadi budak dari ambisi kita sendiri. Dulu gue juga sama kayak lo mungkin. Gue pikir trading itu jalan keluar. Jalan keluar dari tekanan, dari rasa gak dihargai, dari rutinitas hidup yang setiap harinya ngerasa hampa. Gue pengen ngerasa berarti. Gue pengen buktiin kalau gue bisa mandiri, bisa sukses tanpa harus tunduk ke siapapun. Gue pengen punya kendali penuh atas hidup gue sendiri. Dan waktu itu, trading terlihat sempurna. Gue lihat banyak orang sukses. Gue lihat postingan profit di media sosial, dan dalam hati gue ngomong, suatu hari gue juga bakal kayak gitu. Tapi ternyata, kebebasan itu gak pernah gratis. Dia datang bareng ujian terbesar, ngendaliin diri sendiri. Lo bisa jago analisa, bisa hafal semua pola candlestick, bisa ngerti semua indikator. Tapi kalau lo gak bisa kendaliin ego lo, percuma bro. Lo cuma akan ngulang kesalahan yang sama dengan wajah yang beda. Awalnya gue cuma pengen cukup, pengen bantu keluarga, pengen hidup tenang, pengen gak mikirin tagihan tiap akhir bulan. Tapi begitu profit pertama masuk, ada sesuatu di dalam diri gue yang berubah. Ada suara kecil di kepala gue bilang, kalau hari ini bisa segini, besok bisa lebih. Suara itu manis banget di telinga, kayak bisikan keberhasilan. Padahal itu jebakan. Dan dari situlah semuanya mulai retak. Gua nggak sadar, rasa pengen lebih itu pelan-pelan tumbuh jadi candu. Candu yang nggak bikin lo bahagia, tapi bikin lo kehilangan arah. Gua masih inget hari itu. Pertama kali akun gua profit besar. Modal cuma 300.000, tapi dalam semalam berubah jadi 3 juta. Rasanya gila. Gue senyum sendiri liatin layar. Adrenalin naik, jantung berdetak lebih cepat. Itu kayak lo baru aja nemuin cheat code buat hidup. Gue ngerasa kayak udah nemuin kunci rahasia. Gue gak perlu kerja di kantor, pikir gue. Gue gak perlu disuruh siapapun. Cukup duduk di depan layar, klik satu tombol, dan uang ngalir sendiri. Waktu itu gue ngerasa di atas angin. Tapi ternyata angin itu berputar bro. Hari berikutnya, gue buka posisi lagi. Tapi kali ini gue pengen lebih. Gue nambah lot, gak pakai TP, karena di kepala gue cuma satu kalimat. Market pasti searah. Candle hijau naik, dan jantung gue makin cepat. Gue ngerasa kayak raja kecil di dunia sendiri. Tapi begitu candle itu balik arah, semua berubah jadi mimpi buruk. Dari profit puluhan dolar, jadi minus dalam hitungan menit. Tapi gue gak mau cut. Gue masih yakin. Dalam hati gue bilang, pasti balik arah. Tapi enggak bro. Market gak peduli sama harapan lo. Gak peduli sama doa lo. Dia cuma jalan sesuai logika. Sementara lo udah lama dikalahin sama perasaan. Dan malam itu, gue margin call.
Gue bengong, duduk di depan layar, gak ada suara apa-apa kecuali dengungan kipas laptop. Saldo gue kosong, tangan gue gemetar, kepala gue berat. Gue cuma bisa bengong dan ngerasa hampa. Malam itu gue ngerasa semua kerja keras gue sia-sia. Bukan cuma uang yang hilang, tapi kepercayaan diri gue ikut hancur. Tapi yang paling nyakitin bukan karena kehilangan uang, melainkan rasa bodoh karena gue tahu semua ini gara-gara gue sendiri. Gue yang terlalu yakin, gue yang gak pernah puas. Beberapa hari gue gak buka laptop. Gue keluar dari grup sinyal, matikan semua notifikasi. Tapi candle merah itu masih kebayang di kepala. Kayak hantu yang tiap malam datang buat ngingetin kesalahan lo sendiri. Gue mulai mikir, kenapa gue nggak TP waktu bisa? Kenapa gue nggak disiplin? Semua kenapa itu mutar di kepala, dan gue nggak bisa tidur berhari-hari. Sampai akhirnya gue sadar, keserakahan itu halus banget bro. Dia nggak datang tiba-tiba. Dia tumbuh pelan-pelan dari rasa puas yang gak lo jaga. Lo bahkan gak sadar kapan lo mulai kehilangan kendali. Dan akhirnya gue belajar. Kadang bukan rugi yang bikin lo hancur, tapi rasa bersalah karena tahu semua itu bisa lo hindari. Beberapa minggu kemudian, gue coba buka chart lagi. Tapi kali ini, gue gak langsung entry. Gue cuma duduk, ngeliatin pergerakan harga, ngedenger suara detak jam dinding. Gue sadar, pasar gak pernah berubah. Yang berubah itu gue. Dulu gue masuk market dengan niat cari kebebasan. Tapi ternyata, gue malah jadi tawanan dari nafsu gue sendiri. Akhirnya gue mulai nulis jurnal. Gue catat setiap kesalahan, setiap emosi yang muncul. Gue catat momen-momen di mana gue ngerasa serakah dan momen-momen di mana gue nyesel karenanya. Dari situ gue belajar pelan-pelan. Kalau tenang itu lebih mahal dari profit. Bahwa sabar itu bukan kalah, tapi kemenangan yang gak semua orang bisa dapetin. Sekarang, gue gak ngejar profit besar tiap hari. Gue trading dengan target kecil tapi realistis. Gue lebih fokus sama disiplin daripada hasil. Karena gue paham, kalau lo gak bisa nguasain rasa serakah lo, market yang bakal nguasain lo. Market bukan musuh bro, dia cuma cermin. Cermin yang ngasih lihat siapa lo sebenarnya. Sekarang gua ngerti, kesuksesan di trading bukan soal berapa banyak lo dapet, tapi seberapa kuat lo buat berhenti ketika udah cukup. Karena di market, yang serakah selalu kalah. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia nggak tahu kapan harus berhenti. Gue udah lihat banyak temen gue hancur bukan karena nggak bisa analisa, tapi karena nggak bisa ngerem diri sendiri. Awalnya cuma pengen nambah sedikit, tapi sedikit itu nggak pernah cukup. Dan akhirnya, semuanya hilang. Hancur. Termasuk keyakinan bahwa mereka bisa bangkit lagi. Sekarang gue nggak nyari kaya lagi. Gue nyari tenang. Gue nyari kendali. Gue nyari kebebasan yang sebenarnya. Bukan kebebasan yang diukur dari saldo.
Tapi dari ketenangan waktu gue bisa bilang, cukup. Gue belajar buat nutup laptop tanpa rasa bersalah. Buat keluar dari market tanpa ngerasa kalah. Buat bersyukur walau hasilnya kecil. Jadi kalau lo lagi dengerin ini sekarang, dan posisi lo lagi floating, jangan buru-buru nutup laptop. Jangan panik. Tarik napas dulu, bro. Tanya diri lo sendiri. Sebenarnya, gue lagi ngejar uang atau gue lagi nyiksa diri gue sendiri? Kalau lo jujur sama diri lo bakal sadar bahwa semua perang ini bukan antara lo dan market, tapi antara lo dan ego lo sendiri. Serakah membunuh lo pelan-pelan, tapi kesadaran itu bisa ngidupin lo lagi. Dan kalau lo bisa nguasain diri lo, gak ada market yang bisa ngalahin lo. Karena pada akhirnya bro, pasar gak pernah salah. Cuma lo yang harus belajar buat lebih sabar. Dan selama lo masih mau belajar, lo gak akan pernah benar-benar kalah.